Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Syamsida MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Sebelum itu, perkenalkan saya Nur Wahida dengan NIM 200208501026 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Adapun judul kasus yang saya angkat, kemudian akan saya paparkan yaitu suka duka pendidik dalam produktivitas masa pandemi. Ada dua pokok pembahasan terkait judul kasus yang akan dijelaskan. Yang pertama, apakah pendidik dan peserta didik siap melakukan pembelajaran online atau daring? Bagaimana bentuk produktivitas pendidik? Yang kedua, bagaimana persepsi pendidik dan peserta didik terhadap dampak pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19? Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu apakah pendidik dan peserta didik siap melakukan pembelajaran online atau daring? Bagaimana bentuk produktivitas pendidik? Secara umum, pembelajaran online adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Kesiapan guru merupakan hal penting karena guru merupakan seseorang yang memberikan pengaruh keberhasilan anak dalam pembelajaran. Selain itu, kesiapan guru menghadapi pembelajaran daring juga menentukan keberhasilan belajar anak. Kesiapan tersebut seperti rencana pembelajaran yang akan disampaikan, media pembelajaran, mengatur jadwal pembelajaran daring, dan lain-lain. Bentuk produktivitas pendidik. Pelaksanaan pembelajaran daring adalah salah satu model pembelajaran yang kemudian dilakukan di masa pandemi. Hal ini karena mengutamakan prinsip pendidikan di Indonesia yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan para peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat. Penerapan pembelajaran daring ini tentu membutuhkan kesiapan dari semua pihak, baik peserta didik maupun tenaga pendidik itu sendiri. Dengan sistem yang baru, tidak lepas dari adanya suka duka serta pro dan kontra pembelajaran daring. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan menggunakan model interaktif berbasis interaktif. Misalnya dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain-lain yang memungkinkan adanya panggilan grup. Kemudian, pada pokok pembahasan yang kedua yaitu bagaimana persepsi pendidik dan peserta didik terhadap dampak pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran online dapat membuat anak menjadi tidak fokus. Maka dari itu, guru harus dapat menciptakan suasana maupun media pembelajaran yang menarik, meskipun kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Di dalam proses pembelajaran dari rumah, guru dituntut harus menguasai teknologi. Peserta didik dan guru harus beradaptasi dengan alternatif pembelajaran baru yaitu pembelajaran online serta guru dipaksa melek teknologi. Adapun hal yang perlu disiapkan antara lain waktu pembelajaran, teknologi pembelajaran, motivasi serta komunikasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan suatu pembelajaran, yaitu faktor guru, faktor siswa, materi pembelajaran, sarana dan prasarana serta media pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada beberapa teori-teori yang terkait kasus yang saya angkat, yaitu pada mulanya sistem belajar dengan menggunakan komputer dirancang berdasarkan pendekatan behavioristik yang menyatakan bahwa tingkah laku yang dapat dilihat menunjukkan apakah peserta didik telah belajar sesuatu atau tidak dan bukan apa yang terjadi pada pikiran peserta didik.
Psikologi kognitif menyatakan bahwa belajar mencakup penggunaan daya ingat, motivasi dan pikiran, dan refleksi merupakan hal yang penting dalam belajar. Psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses internal dan jumlah yang dipelajari tergantung pada kapasitas proses belajar, usaha yang dilakukan selama belajar, kedalaman proses tersebut, dan struktur pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Teori konstruktivis menyatakan peserta didik menginterpretasi informasi dan dunia sesuai dengan realitas proses mereka, dan mereka belajar melalui observasi, proses, dan interpretasi dan membentuk informasi tersebut ke dalam pengetahuan personalnya. Dalam pandangan konstruktivistik, peserta didik akan belajar dengan baik apabila mereka pelajari ke dalam penerapan kehidupan nyata sehari-hari dan mendapat manfaat bagi dirinya. Estimasi solusi. Melihat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring, solusi yang tepat yaitu menguasai dan update terhadap perkembangan internet, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan pendamping, kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi, mampu memotivasi siswa, kemampuan dalam desain pembelajaran online, kemampuan mengolah sistem pembelajaran online, ketepatan dalam pemilihan bahan ajar online learning, kemampuan dalam proses pembelajaran. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Pembelajaran daring adalah gambaran pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet. Pembelajaran daring mengaitkan siswa dengan sumber belajarnya, yaitu database atau pakar instruktur dan perpustakaan yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan namun dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, atau berkolaborasi. Keberagaman aktivitas belajar harus digunakan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Keberagaman aktivitas belajar harus digunakan untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Pelajar akan memilih strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Berbagai aktivitas prabelajar dapat digunakan dalam mempersiapkan pembelajaran untuk detail dari pelajaran dan untuk membuat mereka terhubung dan termotivasi untuk mempelajari pelajaran online. Pembelajaran online harus diberi beragam aktivitas belajar untuk mencapai outcome belajar dan untuk mengakomodasi kebutuhan individu pelajar. Baik, itulah pemaparan penjelasan dari judul kasus yang saya angkat, yaitu suka duka pendidik dalam produktivitas di masa pandemi. Apabila terdapat kekurangan serta salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.